Halo, Assalamualaikum bintang kelas, hadir lagi. Ini masih lanjutan latihan soal penilaian akhir semester Matematika kelas 8 semester 1 ya. Kali ini kita masuk ke bab relasi fungsi. Langsung kita kerjakan. Nomor 1, relasi yang tepat dari gambar diagram panah di bawah ini adalah terlihat domainnya di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian daerah hasilnya 1, 4, 9, 16. Nah, 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Kalau dilihat sekilas, ini adalah akar kuadratnya ya. Jadi begini, 4 adalah akar kuadrat dari 16, betul. 3 adalah akar kuadrat dari 9, betul ya. 2 adalah akar kuadrat dari 4, 1 adalah akar kuadrat dari 1. Maka jawabannya adalah relasinya adalah akar kuadrat dari. Oke, ini dia jawabannya. Lanjut ke soal nomor 2. Dari pasangan berurutan berikut, mana yang merupakan fungsi? Ciri-ciri fungsi adalah domainnya tidak boleh berulang 2 kali atau lebih ya. Di sini terlihat domain yang kita perhatikan domainnya saja. Ini 2, lalu 3, lalu 4, lalu 2. Nah, ini pasti bukan fungsi karena 2-nya muncul 2 kali. Kemudian yang pilihan berikutnya ini 2, 3, 4, 5. Nah, ini pasti fungsi karena tidak berulang ya. 2, lalu 3, lalu 4, lalu 5. Ini fungsi. Lagi 5, 7, 9, 11. Ini juga pasti fungsi. Yang terakhir 1, 2, 3, ada satu lagi. Oh, berarti ini bukan fungsi. Maka yang fungsi adalah pilihan kedua dan ketiga ini. Oke, soal berikutnya. Nomor 3, dari pernyataan berikut, mana yang merupakan korespondensi satu-satu? Kalau korespondensi satu-satu itu artinya setiap anggota dalam sebuah himpunannya harus memiliki pasangan tepat satu. Jadi domain memiliki pasangan tepat satu di kodomainnya. Oke, nah coba kita lihat yang A. Relasi yang memasangkan setiap ibu dengan anaknya. Ibu hanya ada satu, tetapi anak bisa lebih dari satu, ya kan? Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Sekarang yang B, relasi yang memasangkan setiap anak dengan nomor induk siswanya. Nah, itu betul korespondensi satu-satu. Karena tidak mungkin ada satu anak yang memiliki nomor induk lebih dari satu, ya kan? Sekarang yang C, relasi yang memasangkan setiap negara dengan ibu kotanya. Ini juga korespondensi satu-satu. Betul ya. Yang D, relasi yang memasangkan setiap orang dengan nomor kartu keluarganya. Nah, masalahnya di kartu keluarga itu nanti bisa terdiri dari lebih dari satu orang, ya kan? Bisa 2, bisa 3. Nah, ini pasti bukan korespondensi satu-satu. Jadi jawabannya yang korespondensi satu-satu adalah B dan C. Soal berikutnya. Nomor 4, suatu fungsi f(x) sama dengan 12x min 3. Yang ditanya nilai F2 adalah, langsung kita masukkan aja. F2 sama dengan X-nya diganti 2. Berarti 12 dikali 2 dikurangi 3. Sama dengan 12 dikali 2, 24. Dikurangi 3, 21. Jadi inilah nilai F2. Terakhir, soal nomor 5. Nah, di sini ada sebuah diagram ya. Terlihat di sumbu X atau yang bidang mendatarnya ini, garis mendatarnya ini adalah jarak kilometer, satuannya kilometer. Kemudian yang sumbu vertikal atau sumbu Y ini adalah tarif, satuannya ribuan rupiah. Nah, di soal saya gambarkan dulu. Nah, ini dia ya. Jadi garis lurusnya seperti ini. Terlihat jika menempuh jarak 2 km, maka tarif yang harus dibayarkan adalah Rp13.000. 4 km Rp19.000, 6 km Rp25.000. Ini kalau kita lihat dari 13 ke 19 itu naiknya 6.000 ya. 19 ke 25 juga naiknya 6.000. Maka sebelum mencapai 2 km ini atau tarif buka pintu, taksi itu ada tarif buka pintunya, ini pasti juga 6.000 jaraknya. Berarti 13 dikurangi 6, 7.000. Nah, pertanyaannya, jika Penny naik taksi sejauh 18 km, berapa yang harus dibayar? Kita lihat, tadi kalau kenaikannya tarif sudah terlihat ya, setiap penambahan 2 km itu naik Rp6.000.
Sekarang kita harus cari tahu dulu 18 km itu di mana nanti posisinya. Caranya begini, anggaplah 0 ini sebagai U1. U1 adalah 0 km. Nah, maka U2-nya terlihat di sini 2 km. U3-nya berapa? 4 km dan seterusnya. Ini peningkatannya berapa? 2 terus ya. Dari 0 ke 2, 2 ke 4 ini peningkatannya 2. Sekarang pertanyaannya, kalau 18 km itu sama dengan U ke berapa gitu ya. Jadi UN sama dengan 18 km. Kita cari tahu dia ada di U berapa. Kan pertanyaannya 18 km. Yuk, UN itu rumusnya adalah A plus N min 1 dikali B sama dengan 18 ya. Nah, A-nya di sini terlihat U1 adalah 0 ditambah N dikurangi 1 dikali B-nya, tadi selisihnya adalah 2 ya. 2 sama dengan 18. Sehingga ini kalau kita buka, 0-nya diabaikan saja ya. N dikali 2 adalah 2N, min 1 dikali 2 adalah min 2 sama dengan 18. Sehingga 2N sama dengan 18. Nah, min 2-nya pindah ke sana menjadi plus 2. Jadi 2N sama dengan 20. Sehingga N sama dengan 20 dibagi 2, 10. Nah, sudah ketemu. Berarti 18 km itu adalah U10. Sekarang kita bisa cari tahu ya, berapa tarif yang harus dibayarkan. Caranya gini, kita hitung dulu U10. Tapi sekarang menggunakan data yang tarif. Kalau dilihat di sini U1 di tarif ya, U1-nya adalah 7.000. Nah, U1-nya adalah 7.000. Kemudian bedanya atau selisihnya adalah 6.000 ya. Kita tulisnya 6 saja. B sama dengan 6. Sehingga kalau kita ditanya U10-nya sama dengan berapa, langsung bisa kita hitung. A plus N dikurangi 1 ya, berarti 10 dikurangi 1, 9 kali B sama dengan A-nya adalah 7, B-nya adalah 6, berarti 9 dikali 6 sama dengan 7 ditambah 9 dikali 6 itu 54. 54 ditambah 7, 61. Satuannya apa? Ribu. Jadi tarif yang harus dibayarnya adalah 61.000 gitu. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Selamat belajar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.